Halo anak-anak hebat SMA Dwi Janda Denpasar. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Di akhir pembelajaran, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Coba kalian perhatikan ketiga gambar berikut, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Apakah terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan molekul B2? Apa yang terjadi dengan molekul A2 dan B2 saat pertumbukan? Molekul A2 dianggap ikatan A dengan A, molekul B2 dianggap ikatan B dengan B. Apakah setiap tumbukan menghasilkan senyawa baru atau menghasilkan produk? Coba kalian perhatikan gambar A. Arah atau orientasi atom A tepat bertumbukan dengan atom B. Nah, sehingga terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan molekul B2. Akibat dari tumbukan ini adalah ikatan antar A dengan A putus, begitu juga ikatan B dengan D, sehingga terbentuk senyawa AB. Dapat kita simpulkan, jika arah atau orientasi tumbukan antar molekul bereaksi tepat, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan produk. Tumbukannya disebut tumbukan efektif. Coba kita lihat gambar B. Arah atau orientasi dari atom A tidak tepat bertumbukan dengan atom B, sehingga tumbukan yang terjadi tidak mengakibatkan ikatan antara A dengan A putus, begitu pula B dengan B putus. Jadi, akibatnya tidak terbentuk zat baru. Dapat disimpulkan bahwa jika arah atau orientasi tumbukan antar molekul reaksi tidak tepat, maka tidak terjadi reaksi yang menghasilkan produk. Tumbukannya disebut tumbukan tidak efektif. Coba perhatikan gambar C. Pada gambar C, arah atau orientasi atom A juga tidak tepat bertumbukan dengan atom B, sehingga tumbukan yang terjadi tidak mengakibatkan ikatan antar atom A dengan A putus, begitu pula ikatan D dengan B putus. Akibatnya tidak terbentuk zat baru atau produk. Jadi dapat disimpulkan, jika arah atau orientasi tumbukan antar molekul bereaksi tidak tepat, maka tidak terjadi reaksi yang menghasilkan produk. Jadi tumbukannya disebut tumbukan yang tidak efektif. Jadi dapat disimpulkan, tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan antar partikel bereaksi yang mampu mencapai energi minimal tertentu. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Pada gambar A dan gambar B, atom C akan menumbuk molekul AB. Pada gambar A tidak terjadi zat baru, dan pada gambar B terjadi zat baru. Pada gambar di atas, energi yang dihasilkan dari tumbukan pada gambar B lebih besar dari gambar A, sehingga pada gambar B menghasilkan tumbukan yang efektif untuk dapat memutuskan ikatan AB. Jadi ikatan AB ini putus,
dan membentuk zat baru yaitu BC. Partikel C harus bergerak cepat dengan energi kinetik yang besar yang dapat bertumbukan sehingga dihasilkan energi tumbukan yang cukup untuk reaksi kimia terjadi. Jadi jika energi aktivasi tidak terlampaui, maka reaksi kimia tidak akan berlangsung. Nah, di sini disebutkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Jadi energi aktivasi itu adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan dalam suatu tumbukan untuk mengawali terjadinya reaksi kimia. Jadi energi aktivasi dari setiap reaksi kimia itu bervariasi. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dari laju reaksi? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu yang pertama adalah konsentrasi. Nah, pada gambar A itu adalah larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar dan pada gambar B itu adalah larutan HCl dengan konsentrasi 2 molar. Jadi, ke dalam larutan masing-masing akan kita tambahkan magnesium sebanyak 1 gram. Yang mana yang lebih cepat bereaksi? Ya, jadi terlihat dalam gambar itu magnesium itu lebih cepat bereaksi pada larutan dengan konsentrasi 2 molar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi konsentrasi ini menunjukkan perbandingan jumlah partikel dan volume. Jadi semakin tinggi konsentrasi, jumlah partikel, jadi jumlah partikel pada larutan HCl 2 molar ini lebih banyak dibandingkan dengan larutan HCl 1 molar. Semakin banyak jumlah partikel, ini memungkinkan tumbukan efektif yang terjadi lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi dari zat, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Dan sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, semakin lambat reaksi berlangsung. Yang kedua yang mempengaruhi adalah luas permukaan. Coba kalian perhatikan pada gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan. Jadi kita akan memasukkan gula pasir dengan gula batu yang jumlahnya sama atau yang masanya sama. Nah, yang manakah yang lebih cepat larut? Jadi di sini terlihat bahwa gula pasir lebih cepat larut dibandingkan dengan gula batu. Dalam jumlah yang sama, gula pasir ini mempunyai permukaan yang lebih luas dibandingkan gula batu. Semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan reaksi, sehingga pada saat yang sama semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Pada gula batu, partikel-partikel gula yang bersentuhan hanya partikel yang ada di permukaan gula batu saja. Jika gula batu ini dipecah menjadi serbuk, maka partikel yang semula ada di dalam akan berada di permukaan dan terdapat lebih banyak partikel gula yang secara bersamaan bereaksi. Jadi dapat disimpulkan, semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi berlangsung, dan sebaliknya semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksinya. Berikutnya adalah suhu. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Jadi suhu di sebelah kiri itu lebih besar. Nah, kalau misalnya kita tuangkan masing-masing adalah gula serbuk dalam jumlah yang sama, manakah yang lebih cepat larut? Nah, kita sudah terlihat bahwa gula pasir di sebelah
kiri lebih cepat larut dibandingkan dengan di sebelah kanan. Jadi setiap partikel itu dia mempunyai atau dia selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur atau energi gerak atau energi kinetik, partikel akan bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi yang semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka molekul-molekul yang mencapai energi aktivasi semakin banyak, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah suhu, semakin lambat reaksi berlangsung. Dari percobaan telah ditunjukkan bahwa kenaikan suhu akan mempercepat reaksi. Jadi secara sederhana, jika pada setiap kenaikan suhu delta T mengakibatkan reaksi berlangsung delta R kali lebih cepat, laju reaksi pada waktu akhir jika dibandingkan dengan laju reaksi pada waktu awal itu adalah bisa dirumuskan dengan R sama dengan delta R pangkat T min T0 per delta T dikali R0, di mana R adalah laju reaksi akhir, R0 adalah laju reaksi awal, T adalah waktu akhir, T0 adalah waktu awal, delta R adalah kenaikan laju reaksi, T adalah suhu pada laju reaksi akhir, T0 adalah suhu pada laju reaksi awal, delta T adalah kenaikan suhu. Atau kalau ditanyakan waktu akhir, itu bisa kita cari dengan rumus 1 per delta R dipangkatkan T min T0 per delta T dikali T0. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas dalam contoh soal berikut. Soal yang pertama, harga laju reaksi bertambah 2 kali jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Reaksi A ditambah B menjadi C mempunyai harga laju reaksi 2 kali mol per liter detik pada suhu 15 derajat Celcius. Jika reaksi tersebut dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius, tentukan perubahan laju reaksinya. Jadi, yang pertama, kalian buat terlebih dahulu diketahui. Nah, apa yang diketahui dari soal tersebut? Jadi, yang diketahui yang pertama, delta R-nya adalah 2, kemudian T-nya adalah 75 derajat Celcius, kemudian T0-nya adalah 15 derajat Celcius, kemudian delta T-nya adalah 10 derajat Celcius, kemudian R0-nya adalah 2 kali. Jadi, setelah kalian membuat diketahui, kalian masukkan ke dalam rumus. Nah, jadi tinggal kita ganti sekarang. R sama dengan delta R pangkat T min T0 per delta T dikali R0. Jadi, di sana delta R-nya adalah 2 pangkat 75 dikurangi 15 per 10 dikali 2 kali. Jadi, di sini R sama dengan 75 dikurangi 15 per 10 yaitu 6, berarti 2 pangkat 6 dikali 2. Jadi diperoleh R adalah 128 kali. Maka perubahan laju reaksinya adalah 128 kali mol per liter detik. Coba kita lihat contoh soal yang nomor 2. Tiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 32 menit, tentukan waktu reaksi pada suhu 80 derajat. Jadi di sini adalah waktu reaksi pada suhu 80 derajat yang ditanya. Jadi kita buat dulu diketahui. Nah, apa yang diketahui dari soal berikut? Jadi yang diketahui adalah delta R-nya adalah 2, kemudian T-nya adalah
80, T0-nya adalah 20, delta T-nya adalah 20, T0 kecilnya itu adalah 32. Ya, jadi reaksi berlangsung selama 32 menit itu adalah T0 kecil. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi tinggal diganti saja 1/2 pangkat 80 dikurangi 20 per 20 dikali 32. Jadi diperoleh T-nya adalah 1/2 pangkat 3 dikali 32. Jadi diperoleh adalah 4. Maka waktu reaksi pada suhu 80 derajat Celcius adalah 4. Seperti itu caranya. Kemudian, yang keempat, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah tekanan. Jadi silakan kalian perhatikan gambar di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Jadi, ya, gambar di sebelah kanan diberikan tekanan. Jadi, tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jadi, semakin besar tekanan, maka volumenya akan semakin kecil. Jika tekanan diperkecil, maka volume akan semakin besar. Dengan konsentrasi yang tetap, perubahan tekanan dan volume akan mempengaruhi ruang gerak dari partikel. Jika volumenya diperkecil akibat tekanan yang besar, jadi ditekan dia sehingga volumenya menjadi kecil, maka ruang gerak dari partikel akan semakin kecil. Nah, apa akibatnya ruang gerak partikel ini semakin kecil? Akibatnya adalah kemungkinan tumbukan efektif terjadi semakin banyak. Jadi dari sana dapat disimpulkan bahwa penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Ya, berikutnya adalah katalis. Coba kalian perhatikan reaksi yang di depan dengan reaksi yang di belakang. Jadi di sana EA itu adalah energi aktivasi. Jadi energi aktivasi yang di sebelah kiri atau di depan itu lebih kecil dibandingkan dengan yang di belakang. Nah, yang manakah yang lebih cepat reaksi berlangsung? Ya, jadi ternyata reaksi yang berlangsung itu adalah pada gambar yang di depan atau gambar yang berwarna hitam. Jadi, dengan bantuan katalis, ternyata hasil reaksinya lebih cepat. Jadi, yang di belakang itu tanpa katalis. Jadi, tanpa katalis itu hasil reaksinya lebih lama terjadi. Nah, apa itu katalis? Jadi, katalis itu adalah zat yang dapat menurunkan energi aktivasi. Jika energi aktivasi dapat diturunkan oleh katalis, maka energi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi pada tumbukan efektif menjadi lebih sedikit. Katalis adalah zat yang dapat menurunkan energi aktivasi. Jika energi aktivasi dapat diturunkan oleh katalis, maka energi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi pada tumbukan efektif menjadi lebih sedikit. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa katalis dapat mempercepat laju reaksi dibandingkan tidak menggunakan katalis. Jadi kalau tidak menggunakan katalis, laju reaksi akan menjadi lambat. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Soal yang pertama, ini adalah soal pilihan ganda. Soal yang kedua. Soal yang kedua juga soal pilihan ganda. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga juga pilihan ganda. Soal yang nomor 4 dan 5 ini adalah soal esai. Jadi silahkan dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian.